warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Aan Nur Aini, Abi Gail Lutfiah, Cika Ramadanti Sukmana, Desti Purwanti, Liberty Sutomo, Meta Hendriana Putri, Tandang Nur Alim, dan Tifal Akilah. Di sini kami akan memaparkan analisis kandungan boraks sebagai zat pengawet pada jajanan bakso. Pendahuluan. Bahan tambahan pangan atau BTP antara lain bahan pengawet, pengenyal, dan pewarna. Sejalan dengan maraknya produksi pangan di masyarakat, bahan pengawet menjadi semakin penting perannya di pasaran. Penambahan boraks sebagai bahan pengawet banyak digunakan di ham industri, seperti mie, bakso, tahu agar teksturnya kenyal atau elastis. Menurut Cahyadi tahun 2008 bahwa banyaknya BTP dalam bentuk murni dengan harga relatif murah akan mendorong peningkatan pemakaiannya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Per/X/1999 tentang BTP, di mana boraks termasuk bahan berbahaya dan beracun, sehingga tidak boleh digunakan sebagai BTP. Selanjutnya ada alat dan bahan. Pertama, alat. 1. Cawan Petri. 2. Korek api. 3. Pemijar. 4. Pipet ukur. 5. Mortir dan penggerus. 6. Hot plate. 7. Cawan porselin. 8. Tabung reaksi. 9. Corong. 10. Erlenmeyer. 11. Spatula. 12. Batang pengaduk. 13. Timbangan analitik. 14. Gelas kimia. 15. Labu ukur. 16. Oven. Untuk bahannya, yang pertama asam sulfat pekat, kedua asam klorida, 3. Metanol, 4. Natrium tetraboraks, 5. Kalsium karbonat, 6. Kertas saring, 7. Kertas turmerik, 8. Sampel makanan, 9. Kunyit, 10. Aquades. Selanjutnya ada metode. Metode pertama yang digunakan yaitu uji nyala pada boraks. Menurut Roth tahun 1988. Prosedurnya, pertama, memotong sampel sebanyak 10 gram dengan ukuran kecil-kecil lalu dioven pada suhu 120 Celcius selama 6 jam. Kedua, memasukkan ke dalam cawan porselin dan tetesi 1-2 tetes asam sulfat pekat. Juga 5-6 tetes metanol lalu dibakar. Terakhir, amati nyala warna yang dihasilkan. Tanda positif mengandung boraks ditandai dengan timbulnya nyala yang berwarna hijau. Metode kedua yang digunakan yaitu uji warna kertas dengan kertas turmerik. Pertama, membuat kertas turmerik. Kedua, membuat kontrol positif. Ketiga, menghaluskan sampel uji lalu diberi sedikit air, kemudian ambil ekstrak airnya. Keempat, meneteskan air sampel pada kertas turmerik. Terakhir, mengamati perubahan warna, lalu dibandingkan dengan kontrol positif. Selanjutnya, ada cara membuat kertas turmerik dan membuat kontrol positif. Pertama, cara membuat kertas turmerik yaitu dengan menumbuk kunyit kemudian disaring, maka akan mendapatkan cairan kunyit berwarna kuning. Setelah itu, mencelupkan kertas saring pada cairan kunyit lalu dikeringkan. Kedua, membuat kontrol positif dengan melarutkan 1 sendok teh boraks dengan air. Lalu, meneteskan larutan boraks pada kertas turmerik yang sudah disiapkan. Metode ketiga yang digunakan yaitu titrasi asidimetri, di mana titrasi asidimetri termasuk metode kuantitatif. Caranya, pembakuan larutan titran HCl 0,1 N. Kedua, 10 ml sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambah larutan spik dengan konsentrasi yang tidak diketahui.
3. Menambahkan indikator metil merah sampai terjadi perubahan warna bening menjadi kekuningan. Keempat, melakukan titrasi sampai terjadi perubahan warna kekuningan menjadi merah muda. Selanjutnya, cara pembakuan larutan titran. Pertama, membuat larutan baku primer boraks dengan mengad 100 ml boraks atau 190,61 gram dalam labu ukur 100 ml. Kedua, 10 ml larutan baku primer digunakan sebagai analit dalam pembakuan larutan sekunder atau HCl 0,1 N. Ketiga, larutan boraks 10 ml ditambah indikator metil merah. Keempat, menunggu perubahan warna bening menjadi kekuningan. Kelima, titrasi dengan HCl 0,1 N sampai mencapai warna merah muda. Selanjutnya ada hasil. Pertama, hasil uji nyala. Pada hasil ini dikatakan positif mengandung boraks ditandai dengan adanya nyala berwarna hijau. Akan tetapi pada sampel A, B, C, D, dan E terjadi nyala berwarna biru kemerahan, yang berarti sampel negatif mengandung boraks. Kedua, ada hasil metode uji warna. Dengan melihat baku pembanding boraks dikatakan positif mengandung boraks ditandai dengan adanya warna merah kecoklatan. Akan tetapi pada sampel A, B, C, D, dan E terjadi warna kuning, yang artinya sampel negatif mengandung boraks. Ketiga, hasil metode titrasi asidimetri. Masing-masing sampel dilakukan uji triplo. Sampel A, volume titran yang digunakan yaitu 0,2 mili, 0,4 mili, 0,5 mili. Rata-rata volume titran yaitu 0,37 mili dengan kadar 0,001. Sampel B, volume titran yang digunakan 1,1 mili, 1 mili, dan 0,97 mili. Rata-rata volume titran yaitu 0,97 dengan kadar 0,003. Sampel C, volume titran yang digunakan 0,9 mili, 1,1 mili, dan 1 mili. Rata-rata volume titran 1, kadar 0,003. Sampel D, volume titran yang digunakan 0,7 mili, 0,5 mili, dan 0,53 mili. Rata-rata volume titran yaitu 0,53 dengan kadar 0,002. Terakhir, sampel E. Volume titran yang digunakan 0,8 mili, 0,9 mili, dan 1,27 mili. Rata-rata volume titran yaitu 1,27 dengan kadar 0,003. Pembahasan. Hasil uji nyala pada sampel A, B, C, D, dan E menunjukkan nyala biru kemerahan, artinya negatif mengandung boraks. Apabila zat uji menimbulkan warna biru dengan pinggiran hijau, maka positif mengandung boraks. Menurut Spehla 1985. Hasil uji warna dengan kertas turmerik pada sampel A, B, C, D, dan E menimbulkan warna kuning, artinya negatif mengandung boraks. Sampel dinyatakan positif apabila terbentuk merah kecoklatan, lalu saat dikeringkan warna menjadi intensif, dan bila diteteskan amonia encer berubah menjadi hitam kehijauan. Menurut Ditjen POM 1979. Hasil pengujian kadar dengan titrasi ditemukan berkisar antara 0,001 sampai 0,003% dari kelima sampel yang telah diuji. Berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2012 bahwa borak dicantumkan sebagai salah satu bahan berbahaya yang dilarang.
apabila ditambahkan pada makanan dalam konsentrasi sekecil apapun. Kesimpulan. Yang pertama, analisis kualitatif dengan uji nyala dan kertas tumerik menunjukkan hasil yang negatif untuk kelima sampel bakso. Kedua, analisis kuantitatif dengan titrasi menunjukkan bahwa kadar boraks dalam sampel yang dispik dengan larutan baku memiliki kadar 0,001 sampai 0,003 mg per 50 ml. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan memperhatikan pemaparan yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.